Malam itu Lisa berdiri kaku di depan kamar ayahnya. Tubuhnya gemetar setelah menyadari sesuatu yang mengerikan. Sosok yang selama ini ia anggap sebagai ayahnya ternyata bukan manusia lagi, melainkan arwah Pak Jalil, tetangga lama yang sudah meninggal beberapa bulan lalu. Dengan napas terengah dan mata berkaca, Lisa berlari ke ruang tamu. Ia genggam erat kunci cadangan rumah yang selama ini disimpan di laci dapur. Tangannya gemetar saat mencoba membuka pintu depan yang entah sejak kapan terkunci dari luar. Begitu berhasil keluar, ia berlari ke halaman tanpa alas kaki. Hembusan angin malam menusuk kulitnya, tapi itu tak ada apa-apanya dibanding teror di dalam rumah. Dengan tangan yang bergetar, ia merogoh saku celana dan menyalakan ponsel, layar penuh retakan, tapi masih bisa digunakan. Ia menelepon Robbie, kakaknya. Suara di seberang terdengar panik. "Abang, tolong jemput aku." "Itu bukan ayah." Robbie, yang sempat lari dari rumah setelah melihat ayah mereka dirasuki. Awalnya tak ingin kembali, tapi suara tangis Lisa mengiris hatinya. Ia tahu ia harus jadi pelindung adiknya, seperti yang dijanjikan pada ibu mereka sebelum wafat. Dengan nekat, ia meminjam motor temannya, Dot, dan melaju menjemput Lisa di tengah malam. Sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dan tonton sampai akhir supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi dan berikan komentar kalian teman-teman. Mereka bertemu di pertigaan dekat masjid tua. Tanpa banyak bicara, Robbie menarik tangan Lisa dan mengajaknya naik motor. Ia merasa dilihat. Tiba-tiba, hawa dingin menusuk. Angin berhenti. Tak ada suara serangga. Robbie merasakan bulu kuduknya meremang. Motor melaju kencang menuju rumah Dot. Begitu sampai, Robbie langsung menceritakan segalanya. Tentang arwah Pak Jalil, tentang ayah mereka yang kerasukan, dan tentang pesan-pesan samar yang terus terdengar di rumah. Malam itu, Pak Jalil tidak menyerah. "Ai pergi mencari orang lain." Pak Rungkat duduk di depan kayu tuanya, menatap langit-langit rumah yang retak. Hatinya gundah. Malam ini terasa berbeda. Ia tahu Pak Jalil akan datang. Mereka sahabat dekat semasa hidup. Ada janji yang belum terpenuhi. Ia memanggil Peot, anak semata wayangnya, agar tidur bersamanya malam ini. Peot, yang biasa tertawa-tawa di warung, malam itu tak banyak bicara. Ia merasa gelisah, seolah ada seseorang yang menatap dari balik jendela. Menjelang tengah malam, terdengar suara berat dan parau dari luar rumah. "Rang Kad, tolong Kad." Suara itu bukan mimpi. Pak Rungkat terbangun dan duduk tegak. Ia menatap Peot yang setengah sadar. "Kedengar, Dot," bisiknya. Peot, yang mulai siuman, mengangguk perlahan. "Itu suara Pak Jalil." "Ya, Pak." Pak Rungkat menelan ludah. "Ayah, itu dia." Tangis tertahan mengisi ruang itu. Pak Rungkat berjalan perlahan ke jendela dan membukanya. Hujan telah reda. Di bawah cahaya bulan, sesosok bayangan. Berdiri, tak mengancam, hanya menunggu. "Aku belum sempat bantu kau, Jalil." Lirih Pak Rungkat, air matanya jatuh. Pak Jalil hanya ingin seseorang mendengarkan, memahami beban yang dibawanya dari dunia lain. Ia butuh damai, ia butuh penebusan. Dan malam itu, dua sahabat lama akhirnya berbicara. Satu dari dunia ini, satu dari dunia yang lain. Air matanya jatuh membasahi lantai kayu. Janji itu telah lama ia lupakan. Setelah kepergian Pak Jalil, ia terlalu sibuk dengan hidupnya sendiri, terlalu takut menghadapi duka orang lain. "Maafkan aku, Jalil," suaranya parau, serak oleh penyesalan. "Aku tak menjenguk mulai lagi sejak pemakamanmu." Peot yang berdiri di belakang ayahnya, mulai merasa pilu. Ia belum pernah melihat ayahnya menangis seperti ini. Kini ia sadar, ayahnya memikul beban besar yang selama ini tersembunyi dalam diam. Pak Rungkat melangkah ke teras. Langit malam bersih, dan sosok Pak Jalil berdiri di bawah pohon mangga. Seperti bayangan masa lalu yang menolak pergi. Bukan menyeramkan, tapi menyedihkan. "Aku akan temui keluargamu. Aku akan tunaikan janjiku," ucap Pak Rungkat mantap. Seketika, sosok itu memudar perlahan. Tidak menghilang sepenuhnya, seakan menunggu janji itu ditepati. Pak Rungkat datang membawa sembako dan uang seadanya. Tapi lebih dari itu, ia membawa pelukan hangat.
dan kata-kata yang selama ini tak pernah sampai. Ayahmu orang baik. Aku yang bersalah karena tak datang lebih awal. Aldi menangis. Ibunya pun menatap Rungkad dengan mata berkaca. Terima kasih, Pak. Saya tahu Jalil akan tenang kalau lihat ini. Di malam itu, saat Pak Rungkad pulang ke rumah, angin malam berhembus lembut. Di bawah pohon mangga, hanya ada kesunyian. Tapi Rungkad tahu, sahabatnya kini telah damai. Sementara itu, Robi dan Lisa kembali ke rumah. Tubuh ayah mereka ditemukan tak sadarkan diri di kamar, namun kini pulih perlahan. Saat sadar, sang ayah tak mengingat apapun. Hanya mimpi bertemu seseorang di jembatan tua, yang menepuk bahunya dan berkata, "Terima kasih, sekarang aku bisa pulang." Lisa menggenggam tangan ayahnya. Robi berdiri di belakang, menyeka air mata. Malam itu mereka tidur bersama di ruang tamu. Saling menguatkan, saling memaafkan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, hidup kembali berjalan seperti biasa. Namun di dalam hati mereka, baik Robi, Lisa, maupun Pak Rungkad, ada yang telah berubah. Pak Rungkad mulai sering berkunjung ke rumah, membawa makanan, menemani mereka berobat, bahkan mencarikan pekerjaan untuk Aldi di bengkel langganannya. Ia sadar, menebus janji bukan hanya satu kali tindakan, tapi sebuah komitmen. Di sisi lain, Robi dan Lisa mulai memperbaiki hubungan mereka dengan sang ayah. Pria itu menjadi lebih tenang sejak kejadian kerasukan, seolah ada bagian dari arwah Pak Jalil yang meninggalkan kebaikan sebelum benar-benar pergi. Ia sering termenung di beranda, memandang bintang, dan mengulang kalimat yang entah dari mana datangnya. Kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri. Suatu malam, Lisa bermimpi. Ia berada di rumah lamanya, namun semuanya lebih cerah, lebih hangat. Di ujung koridor, berdiri sosok Pak Jalil mengenakan baju koko putih. Tersenyum. Di sampingnya ada sosok lain, samar, yang perlahan terlihat sebagai ibunya yang telah meninggal. Lisa terisak dalam mimpi itu. Jangan takut pada suara dari masa lalu, kadang mereka hanya ingin didengar. Saat Lisa terbangun, ia menangis, bukan karena takut, tapi karena merasa damai. Waktu berlalu. Ibunya mulai membaik, bahkan tersenyum kembali setelah sekian lama. Pak Rungkad suatu sore duduk di kursi panjang di halaman rumah. Peot duduk di sampingnya, memainkan gitar tua peninggalan ibunya. Angin sore membawa aroma rumput basah. Di langit, awan membentuk siluet yang entah kenapa mengingatkan mereka pada Pak Jalil. Peot berkata lirih, "Pak, kalau nanti Bapak nggak ada, aku harus bantu orang juga, ya." Pak Rungkad menatap anaknya dengan mata berkaca. Karena saat kita mati nanti, yang akan pulang bukan tubuh kita, tapi perbuatan kita. Di bawah langit yang sama, di rumah yang sama, kenangan tinggal bersama waktu. Tidak ada lagi suara panggilan malam hari. Tidak ada bayangan yang berdiri di bawah pohon mangga. Yang ada hanyalah cerita tentang janji, tentang sahabat, tentang keberanian seorang anak perempuan membuka pintu di malam paling gelap dan membuat satu jiwa bisa pulang. Dan setiap kali angin bertiup pelan di malam hari, mereka tahu bukan hantu yang datang, tapi doa yang pulang ke rumah. Beberapa bulan setelah kepergian arwah Pak Jalil, hidup tampak tenang. Namun pohon mangga di halaman rumah Pak Rungkad menyimpan sesuatu yang ganjil. Setiap malam bulan purnama, daunnya bergemerisik seperti ada yang berbisik, meski angin tidak bertiup. Dan anehnya, pohon itu tak pernah menggugurkan daunnya, seolah menolak waktu. Suatu malam, Peot terbangun karena mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di bawah pohon mangga dan melihat ayahnya, bukan yang sekarang. Setelah musola itu berdiri, suasana kampung menjadi lebih tenteram. Warga mulai aktif beribadah, dan nama Pak Jalil serta Pak Rungkad disebut-sebut dalam doa-doa sebagai dua. Namun, beberapa minggu kemudian, langit di atas pohon mangga berubah ganjil. Setiap senja, awan merah pekat menyelimuti langit tepat di atas musola. Burung-burung enggan hinggap. Bahkan angin terasa berat. Peot, yang kini mulai aktif mengurus musola, merasa ada sesuatu yang belum selesai. Suatu malam, ia mendengar suara dari mimbar kayu tempat imam biasa berdiri. Mereka belum semua pulang. Piat terpaku. Suara itu bukan milik Pak Jalil.
Bukan juga ayahnya, tapi suara seorang lelaki tua yang menyebut nama yang tak pernah Peot dengar sebelumnya.